mengemban penguatan nilai-nilai silaturahmi. Keluarga Besar Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan halal bihalal. Kegiatan halal bihalal yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya ini di tahun 2026 ini terasa begitu istimewa, di mana bukan saja dari pengurus dan anggota Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Cirebon, namun kegiatan halal bihalal ini pun digelar bersama masyarakat Rusmilen, khususnya Blok H, Blok I, dan Blok J yang ada di perumahan tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan yang menjadikan nilai penguatan silaturahmi dan tentunya berharap keberadaan Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan kehadirannya menjadi bagian untuk terus membersamai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan halal bihalal Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu dilaksanakan di kantor DPC PSIB Kabupaten Cirebon, Perumahan Rusmilen, Desa Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Cirebon ini menandakan sebuah sinergi yang selama ini dibangun oleh jajaran PSIB DPC Kabupaten Cirebon. Jabat erat menjadikan halal bihalal dari DPC PSIB Kabupaten Cirebon ini serasa begitu hangat. Dalam kegiatan ini pun hadir perwakilan dari ormas yang ada di Kabupaten Cirebon dan juga hadirnya Laskar Sunan Gunung Jati Indonesia yang menjadi bagian dari kebersamaan dan wajah kekompakan dari sebuah organisasi yang berkhidmat untuk terus bermanfaat bagi keberadaannya. Nah pemirsa, seperti apa rangkaian kegiatan dari halal bihalal DPC PSIB Kabupaten Cirebon? Kita ikuti liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Bupati Ketua Naskim Nuran MAG dan Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman SE yang telah mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Bapak Ferry Abadi SIF, Haji Ahmad Nasori SH, Bapak Dan Ramil Tengah Tani, Bapak Kapten CHB Salipang Nur dan Kubu Desa Batembat Kabupaten Batembat, Bapak Haji Khalid SH,
yang kami hormati Ketua DPD PSB Kabupaten Cirebon, Bapak Brigadir Jenderal Haji Kemal Daryadi SIP. Namun dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Hukum DPD PSB Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Bapak Advokat Mustamid AM SPD SH MH CLA. Yang kami hormati Ketua DPC PSB Kabupaten Cirebon Ibu Marwa SST MM beserta jajarannya, pengurus dan para panitia warga Blok H, I, dan J, Terpilen 5 Desa Mbak-Mbak, Kecamatan Tangatani, Kabupaten Cirebon, para kuwu, ketua, ormas, serta tamu undangan yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya dan kurnianya kita berkumpul bersama Sekretariat DPC Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan halal bihalal yang ketujuh. Keluarga besar Perjuangan Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon dan warga HIJ Perumahan khususnya pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran panitia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Cirebon, Bapak Andes Imron AMAG, dan Wakil Bupati Cirebon Bapak Haji Agus Kurniawan Budiman SE. Juga para kuwu yang telah hadir dan juga ketua-ketua ormas serta tamu undangan yang berbahagia. Juga tanpa mengurangi rasa hormat juga bagi yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, kami mohon maaf. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada siang ini ya, sekarang udah siang ya, kita bisa kumpul di Sekretariat PSIB Kabupaten Cirebon. Inilah sekretariatnya mewah ya Bapak Ibu, mepet sawah ya. Ini mudah-mudahan dalam hal ini Allah memberkati kita semuanya. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, biar kita sekali lagi Bu, berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul, kita diberi kesehatan ya. Kalau kita nggak sehat, mana mungkin kita datang ke sini ya. Ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati dan saya muliakan dan saya cintai juga. Pada momen ini, momen halal bihalal, walaupun halal bihalal ini sudah kelewat, tapi ini nyatanya pasca lebaran ya, sudah pasca lebaran. Kami atas nama pribadi, juga atas nama Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf ya, kesalahan baik dari perkataan maupun tindakan kami selama mengikuti organisasi ini. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Dalam berorganisasi ini teman-teman itu tidak gampang ya. Kita satu demi satu melangkah. Mudah-mudahan teman-teman kita ini semua tetap semangat, tetap komitmen ya. Dalam tahun 2026 ini ya, ayo kita songsong semangat kita dalam berorganisasi. Di momen halal bihalal itu bukan momen yang turun-menurun yang biasa dilaksanakan tiap tahun, bukan. Tapi halal bihalal itu suatu
momentum emas yang sangat istimewa, di mana di dalamnya itu kita saling memaafkan, dosa-dosa kita itu dilebur, silaturahmi kita terjalin kembali, yang tadinya kita pecah belah, yang tadinya kita bukan pecah belah lagi, ngomong pun tidak kita sesama anggota, ya. Tapi dalam momen halal bihalal itu kita saling memaafkan. Ayolah teman-teman semua, anggota PSIB Kabupaten Cirebon, kita song-song, kita sambut, kita lanjutkan visi kita, organisasi kita. Kita ingatkan kembali, kami waktu tanggal 14 November tahun 2023, kami dan pengurus itu dilantik oleh Ketua BPD Provinsi Jawa Barat, Bapak Jenderal Kemal Hindratno, ya. Waktu itu kami tempatnya itu, Bapak Ibu, tempatnya itu di Gedung Nyimas Gandasari. Masya Allah, alangkah bersyukurnya. Di Gedung Nyimas Gandasari, malah waktu itu dihadiri sama Bupati Cirebon sendiri. Nyimas Gandasari, coba gedungnya itu. Mudah-mudahan untuk ke depan kita tetap terjalin. Mudah-mudahan beliau Bupati dan Wakil Bupati tetap melanjutkan untuk menjadi bupati yang ke depannya. Kita dilantik kepengurusan tahun 2023 sampai 2028. Kami mohon kepada teman-teman semua, ayo kita tetap semangat. Tetap semangat kita di organisasi kita. Tetap kita di bawah satu naungan, satu pimpinan. Kalau di DPP ya kita tetap di ketua DPP bawah naungan. Kalau di DPD kita di bawah naungan ketua DPD. Begitu juga di DPC kita satu naungannya, yaitu ketua DPC. Ya. Juga di DPAC juga kita tetap satu naungan kita di ketua DPAC. Itu kami sangat bangga sekali di tahun ini kami bisa melaksanakan halal bihalal, terutama kepada panitia. Saya ucapkan terima kasih sekali nih panitia Bapak Haji Slamet dan ya Bapak Haji Slamet. Iya, Bapak Haji Slamet ketua panitia dari PSIB Ormas kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada warga Blok H, I, J yang sangat membantu kita dalam pelaksanaan halal bihalal ini. Saya ucapkan terima kasih Bu, tanpa bantuan ibu-ibu bapak-bapak di Blok H, I, J mungkin halal bihalal kita kurang maksimal. Ini atas bantuan saudara-saudara kita, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak, Ibu, semuanya ya. Mudah-mudahan amal ibadah bapak-bapak ibu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, kita ke teman-teman, ayo kita kembali bersemangat. Mari kita tingkatkan sinergi kita, kekompakan kita, komitmen kita menjalankan program kerja DPC yang telah direncanakan. Kinerja yang solid itu bisa dicapai kalau kita itu satu, guyup atau kompak. Tanpa guyup atau kompak, tidak mungkin kita mencapai kinerja yang baik. Mudah-mudahan di dalam perjalanan kita, kinerja kita bisa membantu program kerja pemerintah. Ayo sekali lagi semangat ya. Semuanya pada acara ini berjalan dengan baik. Semoga Allah menerima ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sambutan kami, mohon maaf
apabila ada kata-kata yang salah, mungkin itu saya sebagai manusia biasa ya. Kalau misalnya kata-kata benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta warga HIJ Perumahan Rusmilen dapat berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal yang ke-7. Mudah-mudahan atas kehadirannya dibalas dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun kita sudah terlewati hari raya Idul Fitrinya, tapi tidaklah salah kalau kita saling memaafkan. Selanjutnya, kami dalam memberikan sambutan ini mewakili Bapak Brigadir Jenderal Kemal Hendrandiadi SIP. Beliau adalah Ketua DPD PSIB Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan ada hal tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga diwakilkan kepada kami. Dan kami pun dititipin salam oleh Bapak Letnan Jenderal Haji Yayat Sudrajat SE, beliau mantan Kabais 2016. Sedianya beliau itu akan hadir dari setengah bulan yang lalu. Kami komunikasi, beliau berniatan ingin hadir dan bersilaturahmi ke bapak-bapak semua yang ada di sini. Namun rupanya Allah berkehendak lain. Beliau sedang udur sehingga belum bisa menghadiri acara ini. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Mohon doanya semua agar beliau diberikan kesembuhan dan sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengar istilah halal bihalal, halal bihalal itu adalah sesuatu adat yang biasa dilaksanakan oleh khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Namun tidak banyak pula yang memahami tentang sejarah daripada halal bihalal tersebut. Halal bihalal sebenarnya kalau kita mengutip dari Kiai Haji Muiz, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada saat itu suku Quraisy yang mereka tidak menerima dakwah Rasulullah pada saat itu. Nah, namun akhirnya dengan adanya halal bihalal, mereka menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian berkembang. Pada saat tahun 1725 sampai dengan 1795, pada saat itu ada sebuah kerajaan di Surakarta yang namanya Raden Mas Said, atau dikenal dengan Pangeran Sambernyawa, atau dikenal juga dengan Pangeran Mangkunegara I. Pada saat itu beliau memerintahkan kepada jajaran keraton untuk
melaksanakan halal bihalal yang dihadiri seluruh keluarga besar keraton dan masyarakat sekitar. Disitulah merasakan adanya kedekatan antara pihak keraton dengan masyarakat sekitar dengan adanya halal bihalal. Dan kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tersebut dengan melaksanakan halal bihalal sekaligus mengenalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di sanalah mengundang para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh politik, ya, sehingga yang tadinya ada kesenjangan, yang tadinya ada perbedaan, disitulah mencair, jadi tidak lagi ada perbedaan. Kemudian berikutnya, pada tahun 1970, nih biar kita ngerti sejarah daripada halal bihalal. Karena orang banyak tidak tahu halal bihalal itu asal muasalnya dari mana, bagaimana, siapa pencetusnya, yaitu banyak orang tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menjelaskan sedikit tentang halal bihalal. Dalam perkembangannya pada tahun 1970, pada saat itu pada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, beliau mengadakan halal bihalal yang dinamai dengan Silatnas, silaturahmi nasional. Pada saat itu juga suasana politiknya sedang gonjang-ganjing, ya. Dan pada saat Presiden Soeharto memerintahkan, awal pemerintahnya tahun 1967, dalam posisi pemerintahannya itu terutama ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian beda dengan presiden-presiden yang setelahnya, tinggal menjalankan. Nah, kalau Pak Presiden Soeharto ini benar-benar beliau babat alas, ya, babat alas. Nah, disitulah ada yang namanya program transmigrasi. Nah, program transmigrasi ini pada saat itu pejuang Siliwangi, kalau kita berdiri pejuang Siliwangi tahun 19 tanggal 2 Juli 1922 sebelum merdeka, ya. Jadi pejuang Siliwangi ini berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lahirnya tanggal 2 Juli 1922. Ya, mungkin kalau angkatan TNI yang dulu paham betul kepada pejuang Siliwangi, karena pada saat itu pejuang Siliwangi pun pernah diperbantukan pada saat tahun 1948 membantu divisi Siliwangi dalam melakukan pemberantasan G30 SPKI yang kalau tidak salah dipimpin oleh Pak Kolonel Sungsangkono dan Kolonel Gatot Subroto pada saat itu. Kalau salah mohon diluruskan. Dan kalau tidak salah pada saat itu pangdamnya Bapak Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Ada yang bertanya, Pak, kalau organisasi pejuang Siliwangi itu, nama pejuang Siliwangi dari mana? Pejuang Siliwangi asal muasalnya
itu sebuah kelompok kecil, menamakan dirinya adalah Perhimpunan Sholawat, Pencak Silat, terus kemudian Pasukan Siluman, ya, macam-macam lah, berganti-ganti. Jadi setiap pergerakannya diketahui Belanda. Menurut ceritanya Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, dinamakan Partisan Siliwangi, ya. Jadi Partisan Siliwangi itu nama dari Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, bukan dari orang sipil, ya. Kemudian dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanannya itu pada tahun 1967 didaftarkan sebagai organisasi yang resmi diakui negara di Departemen Dalam Negeri. Tongkat kepemimpinan Partisan Siliwangi tahun 67 itu dipimpin oleh Raden Ama Purwadirja. Nah, kemudian dalam perjalanannya beliau tidak lama. 2 tahun kemudian beliau wafat, digantikan oleh Mayor Jenderal Darsono. Ya, jadi kepemimpinan estafet kedua dipimpin oleh Mayor Jenderal Darsono. Nah, kemudian berikutnya estafet lagi kepemimpinannya itu Bapak Mayor Jenderal Satibi Darwis pada saat itu, ya. Kemudian diganti lagi oleh Bapak Mayor Jenderal, ya, Raden Muhammad pada saat itu. Beliau dikebumikan di Sukabumi. Nah, kemudian estafet lagi kepemimpinannya pada waktu itu dijabat oleh Bapak Jenderal Widodo. Dan kemudian berikutnya lagi dijabat oleh Pak Letnan Jenderal Wiyogo Atmodarminto. Beliau pernah menjabat Gubernur DKI dan beliau paling lama menjadi Ketua Umum Pejuang Siliwangi. Nah, pada saat tahun 1992 mengadakan Munas Pejuang Siliwangi di Pondok Gede, dihadiri oleh Panglima Pak Faisal Tanjung, Partisan Siliwangi sudah tidak relevan lagi, sehingga diganti namanya menjadi Pejuang Siliwangi. Itu pada tahun 1992 pada masa kepemimpinannya Bapak Letnan Jenderal Wiyogo Atmodarminto, ya. Jadi ini perjalanannya Pejuang Siliwangi. Jadi Pejuang Siliwangi ini bukan organisasi yang ecek-ecek, organisasi yang diperhitungkan, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah Pak Wiyogo digantikan oleh Bapak Letnan Jenderal Ikisah Nakri. Pada saat itu Munas di Lampung, ya, di Lampung. Dari hasil Munas terpilihlah ketuanya Letnan Jenderal Ikisah Nakri, ya. Kemudian berikutnya setelah Pak Ikisah Nakri dijabat oleh Pak Letnan Jenderal Jaja Suparman, ya. Dan berikutnya dijabat oleh Jenderal Dr. Insinyur Haji Nasib Rahmat MSI MM. Beliau adalah Rektor Universitas Bali Bantul. Beberapa tahun yang lalu beliau sudah mendahului kita semua. Mohon sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah wa ila hadratin nabil karim lil khuluqi wal khuluqil adib
Soha Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roja syafa'atu syaulillah lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan beliau-beliau amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah orang yang ikhlas. Sesuai dengan namanya, kalau yang namanya pejuang itu harus ikhlas. Alhamdulillah yang namanya Ormas Pejuang Siliwangi tidak pernah ke jalan-jalan minta sumbangan kepada orang lain. Kita dari kita untuk kita. Adapun ada yang berpartisipasi merasa iba, empati kepada kita, yaitu kami terima. Tapi tidak ada ikatan apapun. Hanya karena rasa solidaritas atau kemanusiaan dari kita untuk kita. Halal bihalal tanggal 19 ini hari Minggu 26 itu yang menentukan tanggalnya bukan kami, tapi Pak Bupati yang menentukan sendiri. Dan beliau hadir itu jam 11 nyampe di sini. Kita dalam suasana kondisi negara seperti ini dengan ada dampak perang Iran melawan Zionis Israel dan Amerika, sedikit banyaknya ada dampaknya pada pemerintah Indonesia. Tapi kita tetap istilahnya itu jangan berbuat sembrono. Tunggu komando. Kalau ketua kita memerintahkan, kita bergerak. Jadi kita jangan bergerak sendiri sebelum ada komando. Ya. Nah, jadi itulah kiprah Pejuang Siliwangi. Jadi tidak diragukan. Makanya kalau para TNI yang dulu sangat paham kepada Pejuang Siliwangi, yang sekarang juga banyak yang tahu. Itu tuh. Nah, jadi itu. Ada muter dikit. Sosial juga siap. Iya, cuma kan bagian berbagi waktu ini. Kenapa? Oke, kita mulai untuk acara selanjutnya, yaitu prakata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon, yang akan disampaikan oleh Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu IPCPSID, Tabid Marwah. Yang saya hormati para tokoh sesepuh yang sudah hadir, semuanya hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu Tipat Sehat dan tipat-tipat yang lainnya, sehingga kita bisa hadir pada acara halal bihalal DPC PSIB ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, kita baru saja melewati bulan puasa, sekarang Syawal, sekarang menginjak ke Kabit ya, tapi tidak salah kita tetap mengadakan kegiatan halal bihalal, karena ini budaya kita, budaya yang baik. Halal bihalal ini yaitu karena kita setelah kita puasa, kita ini sebagaikan orang yang baru dilahirkan, yaitu kita ini keadaan suci, tapi tentunya kita sebagai manusia ada misalkan berhubungan dengan manusia yang lain, maka kita diadakan halal bihalal, saling menghalalkan. Nah, inilah kehebatan kita, kehebatan orang Indonesia yang selalu melestarikan nilai-nilai yang lama yang baik, dan kita harus menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Maka kita wong Cirebon iku kudu kita sering ingat ya, para pendahulu kita, apa yang telah dia perbuat, kita harus bisa melestarikannya. Apalagi di era sekarang ini dunia tidak baik-baik saja, karena di negara lain ini lagi ribut. Alhamdulillah ning Cirebon, ning Indonesia adem-adem baik ya, tapi perlu diantisipasi karena kita sudah masuk di dalam tataran dunia kehidupan ini. Walaupun permasalahan peperangan tidak ada di kita, tapi nanti ada dampak yang secara tidak langsung, misalkan masalah ekonomi dan yang lainnya, maka masyarakat kita harus mengantisipasi ya, maka kudu kerja kang tani yang baik, dan juga kita jaga persatuan dan kesatuan ini ya. Jadi mohon maaf ini ibu-ibu, bapak-bapak, apabila ada informasi yang di medsos yang tidak sesuai dengan keadaan kita, aja dipercaya ya. Kita harus teguh persatuan kesatuan kita ini, apalagi kita ini ya mengadakan yang tidak baik-baik saja, maka Indonesia ini harus selalu kita bersatu. Nah, diantaranya kita mengadakan kegiatan ini di PSIB ini, mengadakan halal bihalal. Jadi dengan halal bihalal ini, kalau kita lihat di dalam sejarah, memang para ulama-ulama dulu itu yaitu melestarikan nilai-nilai yang baik ini. Kalau kita lihat di negara lain, tentunya kalau ngomong halal bihalal, saya kaget, Pak. Kok halal bihalal, apa sih halal bihalal? Itulah, jadi para ulama dulu ini sudah mengadakan kegiatan setelah puasa itu, bahkan di rumah ada kirim-kiriman waktu saya kecil ini. Nah, lalu secara resminya Bung Karno setelah Indonesia merdeka 1945 ini, lalu ternyata Bung Karno ini banyak yang silaturahmi, kaget gitu kan. Nah, walaupun budaya tapi dibawa ke masalah presiden ini. Lalu Pak Presiden ini minta fatwa ya, kepada Dewa Hasbullah, apa boleh kalau kita mengadakan kegiatan yang secara resmi, mengadakan tamu-tamu, kita terima tamu-tamu dari masyarakat sebagai yang ada di pemerintah ini. Maka Kiai Wahab Hasbullah memberikan fatwa boleh. Nah, setelah itu mengadakan fatwa boleh, apa namanya supaya nanti bisa diresmikan. Maka Kiai Wahab Hasbullah memberikan masukan terhadap Bung Karno ini, yaitu kita saling menghalalkan ya.
karena kita sebagai manusia yang kita sudah melewati puasa, kita ini sudah bersih. Itu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang kita ini puasa karena iman dan takwa kepada Allah, maka kita dosa selalu diampuni ku dosa kang bari Allah, tapi dosa kang kita bari manusia tentunya harus izin sesama manusia, maka diadakanlah halal bihalal. Nah itulah itu pada tahun 1948 baru secara resmi itu pemerintah ini mengadakan halal bihalal. Nah ini salah satu bentuk bahwa para pendahulu kita selalu kreatif menghadapi permasalahan dan solusi kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini. Maka sekarang pun masyarakat, tokoh masyarakat, yuk kita selalu berinovasi bagaimana memajukan kita, baik itu ekonominya, baik itu persatuannya dengan apapun, itu yang aktif dimanapun. Nah semacam ini aktif di Siliwangi itu perlu adanya perkumpulan ya. Kalau kita kumpul ini, kita ini organisasi itu penting untuk kita saling diskusi, saling mengurai masalah gitu. Jadi nanti di keluarga pejuang Siliwangi ini kita satu organisasi pejuang Siliwangi harus sering bertemu dan diskusi lalu menyerap aspirasi masyarakat, permasalahan masyarakat, lalu didiskusikan dengan tokoh masyarakat dan juga pemerintah yang ada. Jadi kehidupan dunia ini tidak akan habis ya, tidak akan habis. Masalah itu selalu masalah. Makanya dari bupati kapanpun sampai kapanpun masalah ini tetap habis ditok-tok gitu. Kalau pengen langkah masalah gampang. Nah, rumusnya mati. Nah, terus mati kan langkah masalah. Nah, hari wong hidup itu tetap masalah ya, masalah. Karena itulah hidup, maka harus ada kita sering untuk memberikan solusi. Ini adalah di organisasi sering kumpul, ngobrol. Nanti bahkan di negara lain pun yang duitnya banyak, Pak, itu di negara maju ya, di negara maju duitnya banyak, tetap aja perorangan masalah itu ada. Jadi masalah kemiskinan itu selalu ada di mana-mana. Di Jepang pun wong miskin ku anak, Pak. Gimana? Itu sudah sunatullah. Tetapi karena negara itu pendapatannya besar, maka orang-orang miskin kebutuhan dasarnya ditangani oleh pemerintah. Masalah makan pokoknya, masalah pendidikannya, masalah kesehatannya itu dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Di Indonesia bisa enggak pemerintah menjamin? Bisa, tapi dengan catatan lamun PAD-nya tinggi, pendapatan asli daerah tinggi. Pendapatan asli daerah tinggi apabila masyarakat ekonominya tambah maju. Syarat ekonomi maju, SDM-nya itu harus mumpuni, karena keilmuan itu tidak bisa lepas dari untuk mengurai jadi masalah itu. Kalau kita lihat, membaca, belajar dari sejarah peradaban manusia, maka ditok-tok dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, seluruh justru dengan adanya Rasul ini untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, tapi uang ikut bermaneka ragam, angger baik susah. Nabi Sulaiman itu, Nabi Isa, Nabi Yakub itu pun neng wong Yahudi diuber-uber gitu. Makanya kita beli aneh, wong Israel itu menangin jari dewek gitu, karena wis patake konon. Nah, maka itulah fungsinya pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat satu kesatuannya itu. Jadi kita anak istilah wong miskin durung tentu kurang, wong sugih durung tentu cukup. Angger bae wong sugih kan kurang bae, angger merasa kurang.
Makanya sebenarnya itu anak konsep kalau kita dalam agama ini bahwa orang-orang intelektual dan ulama itu harus bisa mengarahkan masyarakatnya supaya kepada yang benar. Yang kedua, orang kaya itu selalu ramah, atau itu ada hak dan kewajiban, ada sodakonya, zakatnya, pajaknya itu. Jadi dermawannya para agnia. Yang ketiga adalah doanya fakir miskin gitu. Yang keempat baru adilnya para pemimpin. Jadi itulah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi menyelesaikan masalah itu karena orang kita hidup ini pasti tidak ada untuk perorangan, ada rumus untuk kita supaya ada masalah kitanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitanya selalu husnudon, baik sangka terhadap orang lain. Nah, ini perbedaan itu hal yang wajar. Orang yang bisa pusing itu adalah karena ngikuti nafsu, Pak. Anak ikuti nafsu, maka nafsu itu lakan tok-toke, maka wong sugi hari nafsu lebih gede itu justru akan lebih rakus gitu. Maka wong sugi kudu terus bersyukur, wong miskin kudu sabar. Baru di sana itu lalu pemerintah itu kita merangkul semuanya. Nah itu jadi makanya sekarang lagi bulan April, sebentar lagi kan Mei, 1 Mei ini adalah hari buruh ya. Makanya saya diinformasikan, saya sebagai bupati di pemerintah bukannya anti buruh, tetapi investor juga pengusaha harus dirangkul. Jadi lamun pengen jaluk upaya pengen gede-gede itu tidak bisa, harus ada kajian secara intelektual gitu, harus ada kajian. Jadi mohon maaf namun buru-buru tiap tahun demo baru jaluk kenaikan gaji lebih tinggi. Harus bersyukur wong sejen pasti nganggur, wong kanggo kerja bersyukur walaupun gajinya setitik lamun delenge kang lebih tuh. Kita baikkan jadi bupati gajinya masih kurang banget. Nah, cilik itu hari dalamnya kita gede, makanya hari urusan dunia, hari masalah dunia dalamnya kan lebih cilik, kan niksor. Urusan akhirat dalamnya kan lebih dhuwur. Nah, hari dalam akhirat kita dalam batur kita ustamid ibadah yang rajin apa, nah harus kita iri gitu. Nah, tetapi ada urusan dunia alhamdulillah. Jadi bupati yang dalamnya camatnya dalamnya kubu dengan RT RW. Nah, bukan kerjain dalam bukan nganggur, hatinya lebih tenang. Nah, itulah maka halal bihalal ini dari dari Siliwangi ini, dari pejuang Siliwangi ini, yuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon bareng-bareng untuk bisa Cirebon lebih maju lagi. Itu saja, dan saya sebagai bupati, saya pribadi mohon maaf apabila dalam kepemimpinan saya ada kesalahan, ada kekurangan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lidzati wa lil muqallib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa mabsuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini Minggu tanggal 19 April 2026, kami Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon sedang melaksanakan halal bihalal yang ketujuh. Semoga mendapatkan ridho-Mu dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan halal bihalal ini kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan, satukanlah kami dalam ridho-Mu, jauhkan kami semua dari penyakit,
hati iri, dengki, hasud, tukang adu domba, tukang fitnah, tukang ghibah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kami. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa taqullaha innallaha shadidul iqab. Menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Engkau Maha Penolong. Berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami seiman, wabil khusus bangsa Palestina dan Gaza, bangsa Iran. Jannata ma'al abrur, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika amma yasifun wal mursaluna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti yaitu halal bihalal dan bersalam-salaman. Kami persilahkan kepada hadirin untuk saling bermusyafaah atau bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wa alihi
Jadi halal ini harapannya apa? Ya, pada hari ini saya sebagai Bupati Kabupaten Cirebon menghadiri kegiatan halal bihalal yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Sini Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih kepada pejuang Sini Indonesia Bersatu ini yang selalu kita bersama di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kita sama-sama sering diskusi dan kita juga sering bermusyawarah ya, untuk penanganan permasalahan di Kabupaten Cirebon. Dan pada hari ini mengadakan halal kita supaya ketemu dengan para pengurus dan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Harapan Pak untuk organisasi seperti ini, Pak? Ya, jadi kami berharap organisasi kemasyarakatan yang kita bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kita memberikan informasi dan penanganan. Sampai itu informasi dari masyarakat, apa permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami juga di organisasi masyarakat ini kalau bisa dengan solusinya. Ya, jadi kita solusinya apa, permasalahannya apa, dan kita penanganan bersama-sama. Untuk tahun ini tuh Pak, aduh gitu, anak kita berbaur dengan masyarakat yang ada di sini Pak. Jadi rasanya tuh beda gitu. Jadi apa ya, PSID itu kelihatan banget gitu, saling gimana ya, Bersama masyarakat sama ya? masyarakat itu kita tuh jadi kelihatan gitu tuh Pak. Iya. Jadi kalau dulu-dulu kan biasanya kita yang mengadakan Pak. Kalau untuk tahun ini kan masyarakat di sekitar kita ikut peduli gitu. Jadi kan seolah-olah kita tuh diakui sama masyarakat. Dan ini membuktikan bahwa tahun ini lebih istimewa ya Bu ya? Lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Baik. Harapannya apa sih Bu? Harapannya ya kita itu, anggota-anggota kita itu kedepannya ini Pak akan lebih solid lagi gitu, melihat di dalam halal bihalal itu kita itu kehidupannya itu berbau dengan masyarakat. Jadi nanti anggota-anggota kita itu akan terpancing gitu ya Pak. Bagaimana kehidupan nanti di masyarakat itu ya akan peduli lah intinya. Keberadaan Bupati Cirebon menjadikan sarana komunikasi pula bagi para warga Trusmilen yang ada di Blok HIJ ini untuk mengadukan fasilitas umum yang ada di perumahan tersebut. Tentunya untuk mengharapkan solusi terbaik. Dari kegiatan halal bihalal pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon bersama warga Trusmilen Desa Batembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan.